Begitu melihat Beatrice, Jubilian tersenyum lebar. Wajahnya segar, pipinya merona, gaun kuningnya berkilau di bawah sinar matahari. Beatrice yang sempat khawatir sahabatnya belum pulih, kini malah terpana. Hari ini, dia benar-benar seperti anak ayam kecil. Bagaimana keadaanmu? Sudah sehat? Iya, tidak ada yang terluka. Aku hanya tertidur lama. Hanya sebentar dia menghela nafas lega. Beatrice tersentak melihat mata Jubilian yang menatapnya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Tak lama kemudian, Jubilian berkata, "Bi, kamu terlihat lelah." Beatrice tersentak. Semalaman dia memang gelisah dan tidak bisa tidur. Itu hanya perasaanmu saja. Dia berusaha menutupi, tapi sebelum sempat bicara, suara Victor memotong. "Yang mulia, belakangan ini Lady Beatrice sering tidak tidur dan bahkan melakukan hal-hal aneh." Beatrice langsung menatap Victor dengan marah. Dia tahu apa maksudnya. "Aku memang sempat berteriak sendiri saat mencoba sihir es itu. Keluarlah es. Membekulah." "Kenapa tidak beku juga?" Menyebalkan. Tindakan yang jelas-jelas tidak terlihat normal bagi siapapun. Tidak masalah jika Victor melihatnya, tapi terlalu memalukan untuk diceritakan pada Jubilian. "Sir Victor," serunya cepat, berusaha menghentikan pembicaraan, tapi Victor hanya mendesah pelan. Jubilian menatap mereka bergantian dan sedikit memiringkan kepalanya. Beatrice pun buru-buru mengalihkan perhatian. "Ayo, kita minum teh saja." Jubilian mengangguk riang. Beatrice tersenyum karena melihat sikapnya yang lucu. Lalu tiba-tiba tubuhnya merinding. Ada sensasi listrik yang menjalar di ujung jari. Perasaan itu persis seperti saat dia menghentikan waktu di hari perburuan itu. Bagaimana mungkin? Hanya dengan menyentuh tangan Jubel, kekuatan itu terasa lagi. Jubilian tiba-tiba memiringkan kepalanya. "Bi, di belakangmu ada sesuatu seperti kabut merah." Beatrice membeku. Kabut merah? Hanya sesaat dia merasa bingung, dia melihat Jubilian mengulurkan tangan. Dan saat itu juga, "Sedang apa kau? Cepat hindari tangan itu." Itu suara Fafnir. Suara yang berteriak panik di benaknya membuat wajah Beatrice mengeras. Jangan-jangan hantu. Mendengar itu Fafnir mencibir. "Aku jadi tahu kenapa kau tidak bisa menggunakan sihir. Kau sangat lamban." Saat itu, Bi menyadari kata kunci yang sangat penting. Tunggu, sihir? Mikhail berjalan cepat dengan kemarahan yang membara. Memintaku memberinya selamat. Aku yang merupakan kekasih Jubilian. Dia menggenggam pedangnya erat sambil berjalan menuju arah yang ditunjukkan oleh pedangnya. Namun tiba-tiba pedang itu bergetar pelan, lalu terdengar suara di kepalanya. "Ada penyihir di dekat sini." Mendengar kata penyihir, mata Mikhail menyala tajam. Akhirnya, Mikhail merasakan getaran pedang yang semakin kuat dan bergerak menuju lokasi penyihir itu. Tempat ini dekat dengan Taman Putri. Jangan-jangan orang yang di sekitar Putri. Jika dia membunuh orang di sekitar Putri dan ketahuan, akibatnya bisa fatal. Maka dia menghilangkan hawa keberadaannya dan bergerak diam-diam. Mikhail mengeluarkan pedangnya perlahan, seolah sudah mengambil sebuah keputusan. Tapi saat itu, sosok wanita bergaun terlihat di pandangan Mikhail. Di sana, Jubilian sedang minum teh bersama Beatrice. Victor berdiri agak jauh, tetapi getaran itu berhenti total saat diarahkan padanya. Andai saja pria rakyat jelata kurang ajar itu penyihirnya, aku tidak akan ragu untuk membunuhnya. Saat Mikhail terkejut melihat kedua wanita itu, pedang itu berbicara kepadanya. "Dua penyihir sekaligus, ini rezeki nomplok." Terkejut mendengar kata-kata itu, Mikhail tanpa sengaja menjatuhkan pedangnya. Suara keras itu membuat Jubilian dan Putri melihat sekeliling, dan Victor mengamati area di dekat tempat Mikhail berada. "Siapa di sana?" Mikhail mengambil pedangnya dan segera meninggalkan tempat itu. Tubuh Beatrice gemetar, sementara Jubilian menatapnya dengan cemas. Siapa sangka ada seseorang yang menguping percakapannya dengan Bi. "Bi, kau baik-baik saja?" Victor menunduk dengan sopan. Dia lolos.
Melihat itu, Bi tampak gemetar. Yang Mulia Putri, jangan khawatir. Bukankah saya sudah mengusirnya? Mata Victor yang menenangkan Bi terlihat sangat lembut dan serius. Tentu saja, bukankah kamu yang berjanji akan bertanggung jawab dan melindungiku? Suara Bi sedikit bergetar. Meskipun aku cenderung tidak peka, aku tahu dia gemetar bukan karena takut. Sepertinya Bi menyukai Victor. Aku diam-diam mengamati Victor, lalu tiba-tiba, wajahnya terlihat normal, tetapi telinga Victor memerah sampai ke ujung. Mikhail sempat mengumpat setelah berhasil mengecoh Victor. Sialan, kalau saja bukan karena pria rendahan itu. Mikhail yang telah menambahkan Victor ke dalam daftar target pembunuhannya bersama dengan putra mahkota, mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Sialnya lagi, penyihir itu adalah wanita yang tidak bisa dia bunuh. Mengambil jantung adalah cara tercepat untuk menyerap mana. Tapi masih ada cara lain. Mikhail mengerutkan kening mendengar kata-kata itu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Pedang itu yang menyadari teguran itu berkata lagi dengan nada tanpa emosi. Itu karena metodenya merepotkan. Jadi aku tidak ingin merekomendasikannya. Lalu apa metodenya? Mana adalah kekuatannya menggunakan kekuatan mental. Jadi sangat dipengaruhi oleh emosi. Kau harus membuat korban mencintaimu sampai mereka rela memberikan mana mereka sendiri. Apa? Karena terlalu terkejut, Mikhail tanpa sadar berseru dan tawa tidak menyenangkan terdengar lagi dari pedang itu. Jika korban memberikan mana mereka kepadaku, apa yang akan terjadi? Pedang itu tidak menjawab dan memilih untuk diam. Pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mikhail menyadari betapa mengerikannya dunia tanpa Jubelian. Dia tidak mungkin bisa memaksakan hal berbahaya seperti itu pada Jubelian. Jika pada akhirnya aku tidak dapat menemukan penyihir lain, hanya ada satu pilihan yang tersisa. Bi, aku akan datang berkunjung lagi nanti. Setelah Jubelian pergi bersama Max, Beatrice menghela nafas. Lalu dia memikirkan pertanyaan di benaknya. Jadi, Jubelian memiliki kemampuan untuk menetralkan sihir? Tidak, sihir tidak akan dinetralkan kecuali dia sengaja melakukannya. Hanya saja, dia memang sekuat itu. Kalau begitu, alasan sihirku tidak berfungsi bukan karena penangkalan darinya. Fafnir yang mengamati, mengangkat sudut bibirnya, mengingat pemandangan yang baru saja dia lihat. Aku curiga kenapa saat itu sihir waktu dapat digunakan. Ternyata itu adalah kerjasama yang dimungkinkan karena ada putrinya Regis. Ekspresi Max tidak terlalu bagus setelah kembali dari menemui Kaisar. Aku menatap Max dan dia terkekeh dan bertanya, "Kenapa kau menatapku begitu?" "Ah, itu. Aku hanya ingin tahu, apakah ada yang mengatakan hal buruk padamu?" "Bukan kata-kata buruk. Itu adalah kata-kata yang baik. Hanya saja orang yang mengatakannya yang busuk." "Kata-kata apa?" "Dia ingin menentukan tanggal pernikahan kita." "Pernikahan?" Max menggenggam tanganku erat seolah tidak akan melepaskannya. "Kenapa? Kau tidak suka?" "Tentu saja bukan itu masalahnya. Hanya saja ini terlalu mendadak. Aku ingin punya waktu untuk diriku sendiri sebelum menikah," pikirku. Tapi aku takut membuatnya kecewa. "Bukan itu, hanya saja aneh rasanya mendengar hal seperti itu darinya." Max tersenyum lembut dan mengusap tanganku. "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Lalu dia menunduk dan mengecup punggung tanganku. Aku terkejut dan segera menarik diri. "Max, ini di istana." Meski tampak sepi, siapapun bisa saja melihat kami. Dia hanya menatapku dengan bingung. "Memangnya kenapa?" Aku menghela nafas. Tidak seharusnya aku beritahu soal orang yang mengintai kami. Bi beranggapan itu adalah kesatria yang dikirim oleh ibunya untuk mengawasinya. Apalagi dia bisa lolos dari Victor yang seorang ahli pedang tingkat 1. Rasa tidak nyaman itu tidak bisa hilang. Akhirnya aku menceritakan semuanya. Dan wajah Max berubah dingin. Begitu rupanya. "Max, ini hanya untuk berjaga-jaga. Tapi jangan katakan apapun kepada Sir Victor ya." Dia tampak tertegun lalu mengangguk. "Baiklah."
Saat tiba di depan kereta, Max menuntunku naik. Aku tidak segera melepaskan tangannya dan malah menariknya sedikit mendekat. Sambil tersenyum, aku berbisik, "Kamu akan bekerja keras lagi hari ini kan? Jadi, aku akan memberimu hadiah sebelum pergi." Dia sempat menatapku kosong, lalu tersenyum nakal. Ini benar-benar membuatku bersemangat untuk bekerja. Begitu pintu kereta tertutup, dia menerkamku seperti orang kesetanan. Hari ini Yang Mulia Putri menghabiskan waktu bersama Lady Floyen. Lapor salah satu kesatria yang diam-diam mengikuti Beatrice. Apa kau mendengar percakapan mereka? Tidak, Yang Mulia. Kami diusir, dan pengawal putra mahkota terlalu kuat untuk kami dekati. Permaisuri menggertakkan gigi. Maximilian, kau benar-benar penghalang dalam hidupku. Dia teringat bagaimana kaisar menipunya. Bagaimana putrinya yang dulu penurut menjadi rusak. Hal-hal ini tidak akan terjadi jika Maximilian tidak ada. Dalam kemarahannya, dia teringat suara dingin mendiang permaisuri pertama Ratisha. "Isabel, kau selalu menyalahkan orang lain." Ucapan itu membuatnya menggertakkan gigi semakin keras. Dia sama saja seperti ibunya, selalu menghalangiku. Dia meraih boneka porselennya mengenakan gaun serupa dengan miliknya, lalu melemparkannya ke lantai. Boneka itu hancur berantakan. Kau pun akhirnya mati, Ratisha, setelah meminum racunku dengan sukarela demi menyelamatkan anakmu yang bodoh itu. Ingatan masa lalu berputar di kepalanya. Dia pernah mengirim pembunuh ke kamar sang pangeran muda. Ratisha mencoba melindunginya, tapi sudah terlambat. Sebelum kaisar memilih permaisuri, ayah Isabel, mendiang Count Mason, memberikan dukungan besar kepada Dragon Knights yang merupakan pengawal kaisar. Berkat itu, pasukan pengawal yang melindungi putra mahkota berada dalam kendali Isabel. Itu juga alasan mengapa pembunuh bisa menyusup ke kamar putra mahkota. Ratisha yang terlambat mengetahui kebenarannya mencoba mengambil tindakan, tetapi tidak mungkin menghilangkan kekuatan Isabel yang sudah berakar dalam di antara para pengawal. Pada akhirnya, dia mengakui kekalahannya pada Isabel dan memilih meminum racun dengan sukarela sambil memohon keselamatan nyawa putranya. Itu lucu, minum racun hanya untuk menyelamatkan putra yang suatu hari akan mati di tanganku. Sosok wanita bodoh yang dia cibir saat itu kini tumpang tindih dengan Maximilian, keturunan dari jalang yang menyebalkan itu, yang entah bagaimana berhasil bertahan hidup di medan perang tempat dia dikirim untuk mati. Sejauh ini kau memang beruntung. Tapi jika gadis dari keluarga Floyen itu berada dalam bahaya, kau akan mengorbankan nyawamu sendiri kan? Sama seperti ibumu yang bodoh. Isabel menyeringai dengan mata penuh kebencian. Hari ini, Max mencium, menjilat, dan menggigit bibirku seolah-olah itu adalah makanan. Ketika aku bertanya apakah dia tidak bosan, dia hanya tertawa. Kau belum mengizinkanku menyentuh bagian lain. Jadi mau bagaimana lagi? Akhirnya setelah aku kelelahan, dia mengecup pipiku lembut lalu berbisik di telingaku. Jujur saja, ucapan kaisar tadi membuatku tergoda. Aku sangat menantikan hari saat kau benar-benar menjadi milikku. Aku merasa sangat malu mendengar kata-kata itu, sehingga aku menyuruh Max keluar. Pernikahan? Berarti malam pertama juga kan? Aku menatap jendela, menarik napas panjang, lalu menyentuh bibirku yang terasa perih. Pasti bengkak. Bagaimana nanti saat aku bertemu ayah? Namun rasa malu itu tergantikan oleh kebingungan lain. Ayah tahu aku mendapatkan kembali ingatanku seolah-olah itu hal yang wajar. Bagaimana bisa? Satu demi satu ingatan dari dunia novel yang pernah aku baca terlintas. Dalam cerita novel aslinya, semua orang hanya memusuhi, mengabaikan, dan meremehkanku. Aku bisa mengerti kenapa Max dan Bee berubah, tapi ayah, tidak ada momen yang menjelaskan perubahan sikapnya. Aku yang menyapanya lebih dulu tidak bisa dijadikan pemicu. Karena alasan aku tidak pernah berbicara dengan ayah adalah karena aku selalu diabaikan meskipun sudah menyapanya. Dia selalu bersikap kejam, tapi sekarang aku mengerti tindakan ayah dalam novel asli. Aku tahu mengapa dia harus bersikap kejam kepadaku. Tapi tidak peduli seberapa keras aku berpikir,
Aku tidak tahu kenapa ayah tiba-tiba berubah pikiran dan mendekatiku. Terlebih lagi, bukankah dia sempat berniat mati tanpa sepengetahuanku? Kenapa ya? Berdasarkan rencana ayah, seharusnya dia mengabaikanku seperti dalam novel asli, dan diam-diam menyusun dan melaksanakan rencananya. Saat itu, aku menyadari sebuah fakta dan tertawa hampa. Sebentar lagi hari pendirian negara. Dalam cerita novel aslinya, aku dituduh meracuni cangkir teh bi pada hari itu, lalu diseret ke penjara bawah tanah. Aku tidak bisa menepis rasa gelisah. Dalam cerita, bahkan Bi yang seorang penyihir bisa tumbang oleh racun itu. Siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan dari kematian Bi? Saat itu aku berpikir itu adalah Max. Tapi sekarang aku tahu dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Ada banyak orang yang mencurigakan, seperti Kaisar dan juga Permaisuri. Baiklah, kali ini aku akan melindungi Bi dan mengungkap siapa dalangnya.